Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Kusniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas ideal dan gas nyata. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama gas ideal, kedua persamaan gas ideal, tiga gas nyata, dan keempat contoh soal. Gas ideal. Gas adalah salah satu dari 4 wujud dasar materi, sedangkan gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Materi gas tidak mempunyai bentuk dan volume tetap. Molekul dari zat gas ini bergerak sangat bebas tanpa ada gaya antar molekulnya, kecuali kalau molekul gas ini saling bertumbukan. Asumsi tentang gas ideal. Yang pertama, molekul di dalam gas ketika pertumbukan memiliki sifat elastik sempurna. Kedua, molekul berbentuk bola kecil yang elastik. Tiga, molekulnya identik, artinya semua molekulnya sejenis, sama, seukuran, dan pastinya ukuran partikel gas yang paling sederhana yaitu sangat kecil sampai tidak bisa diubah menjadi partikel yang lebih kecil antar molekul. 4. Tidak ada gaya antar molekul, kecuali ketika terjadi pertumbukan antar partikel atau menumbuk dinding wadahnya. 5. Karena molekulnya sangat kecil, maka total volume molekul sangat kecil dibandingkan dengan volume keseluruhan gas. Hukum Boyle. Apabila suhu gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Dirumuskan sebagai PV sama dengan C atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Grafik tersebut merupakan hubungan perubahan tekanan dan suhu gas. Hukum Gay-Lussac. Apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Dirumuskan sebagai P per T sama dengan C, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gambar tersebut merupakan kenaikan T menyebabkan peningkatan kecepatan tumbukan dan tekanan. Grafik tersebut merupakan hubungan perubahan P dan T materi gas. Istilah kimia yang berhubungan dengan gas ideal. Yang pertama, massa atom relatif atau AR adalah perbandingan dari massa rata-rata sebuah atom suatu unsur terhadap 1/12 kali massa sebuah atom C. 2. Massa molekul relatif MR adalah jumlah keseluruhan massa atom relatif unsur-unsur penyusun senyawa. 3. Mol atau N adalah satuan banyaknya partikel yang besarnya adalah hasil bagi massa suatu unsur atau senyawa dengan massa relatifnya di mana N sama dengan M per Mr. Bilangan Avogadro atau Na adalah bilangan yang menyatakan jumlah partikel dalam 1 mol yang nilainya 6,023 kali 10^23 partikel per mol. Hubungan bilangan Avogadro, mol, dan jumlah total partikel dapat diformulasikan sebagai berikut. Berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac, PV per T sama dengan konstan bergantung pada jumlah partikel yang terkandung dalam gas. Dapat dituliskan menjadi PV sama dengan NKT atau PV sama dengan NaKT, dengan NaK sama dengan R. K adalah konstanta Boltzmann yang nilainya sebesar 1,38 kali 10⁻23 Joule per Kelvin, dan R adalah nilai konstanta gas umum yang bernilai 8,31 Joule per mol Kelvin. Persamaan gas ideal. Seperti yang telah kita ketahui, persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nilai R dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. R sama dengan 8314 Joule per kilomol Kelvin apabila tekanan dalam Pascal atau N per M kuadrat, volume dalam meter kubik, dan jumlah mol dalam kilomol. R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin apabila tekanan dalam ATM, volume dalam liter, dan jumlah mol dalam mol. Menurut definisi, gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT dan 2U per 2P saat T konstan sama dengan 0.
Persyaratan bahwa dou per dou V sama dengan 0 dapat ditulis dengan cara lain, yakni dou per dou V sama dengan dou per dou P dikali dou P per dou V. Dan karena dou P per dou V sama dengan min NR theta per V kuadrat sama dengan min P per V atau tidak 0, sedangkan dou per dou P sama dengan 0, maka untuk gas ideal berlaku juga dou per dou V sama dengan 0. Akhirnya, karena dou per dou P dan dou per dou V keduanya sama dengan 0, maka untuk gas ideal U sama dengan F fungsi T. Contoh soal. Gas helium sebesar 16 gram memiliki volume 5 liter dan tekanan 2 kali 10 kuadrat Pascal. Jika R sama dengan 8,31 Joule mol Kelvin, berapakah suhu gas tersebut? Diketahui M, MR, P, V, dan R. Ditanyakan nilai T. Kita dapat menjawabnya dengan menentukan jumlah molnya dengan rumus N sama dengan M per MR. Setelah itu, kita dapat memasukkan semua nilai yang telah diketahui dalam rumus gas ideal sehingga kita dapat memperoleh T sebesar 30 Kelvin. Gas nyata. Gas ideal adalah gas yang memenuhi persamaan gas umum dari PV sama dengan nRT dan hukum gas yang lainnya di semua suhu dan tekanan. Gas nyata tidak memenuhi persamaan gas umum dan hukum gas lainnya di semua kondisi suhu dan tekanan. Persamaan gas nyata dinyatakan sebagai PV sama dengan zat nRT. Untuk gas nyata Z mungkin kurang lebih sebesar 1. Jika Z kurang dari 1, maka gas kurang kompresibel, dan itu disebut penyimpangan positif. Pengaruh suhu pada perilaku gas nyata dipelajari dengan memetakan nilai PV terhadap temperatur. Hal ini diamati bahwa penyimpangan dari perilaku kurang ideal dengan peningkatan suhu. Dengan demikian, gas nyata menunjukkan perilaku yang ideal pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Volume koreksi dibuat untuk menyatakan bahwa volume bebas dari gas sebenarnya dari volume yang teramati. Untuk N gas, koreksi volume menjadi NB dan koreksi volume gas ditulis sebagai V koreksi sama dengan V min NB. Istilah koreksi sebesar B adalah sebuah konstanta yang bergantung pada sifat gas. Koreksi ada karena gaya antar molekul berada pada pengaruh tekanan. Persamaan tekanan koreksi sebesar A per V kuadrat untuk 1 mol gas. Sehingga P koreksi sama dengan P plus A per V kuadrat. Sedangkan untuk N mol gas ditulis sebagai P koreksi sama dengan P plus A N kuadrat per V kuadrat. Karena terdapat volume koreksi, maka persamaan gas ideal dapat dituliskan menjadi sebagai berikut ini. Nilai A dan B adalah konstanta yang didefinisikan secara empiris untuk tiap gas, namun terkadang nilainya dapat diperkirakan dari nilai temperatur kritis Tc dan tekanan kritis Pc menggunakan hubungan di bawah ini. Contoh soal. Dari soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan rumus tersebut. Lalu, jika kita memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui pada rumus, kita dapat memperoleh tekanan sebesar 11,33 atm. Lalu, jika kita menggunakan pendekatan pada gas ideal, kita memperoleh nilai tekanan sebesar 12,3 atm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.